Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyil muslimina khaira qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahul Muslim. Wa fi riwayatin ukhra al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang menjadi salah satu alamah min alamatil iman. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, fitnah yang terjadi di masyarakat, salah satu sebabnya adalah karena ucapan lisan. Permusuhan di antara umat Islam dan juga umat manusia juga salah satunya adalah lisan yang berbicara. Bahkan pembunuhan yang terjadi tidak jarang juga karena lisan yang memfitnah. Hingga kekafiran pun terjadi karena ucapan lisan, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Azab yang dahsyat di akhirat salah satunya juga adalah karena lisan yang tidak terjaga oleh syariat. Sehingga menjaga lisan adalah sebuah keniscayaan. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allah azza wa jalla ba'daha, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa fi riwayatin kuffa alaika hadza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian katakanlah kaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang baik, ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini adalah sebuah syariah di dalam Islam, bahwa berbicara, mengucapkan kata-kata haruslah kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, yang jujur, yang sesuai dengan kenyataan. Bahkan ianya menjadi satu alamah, satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyaqul khairan. Ya, ucapkanlah perkataan yang baik, au liyasmut, atau diam, tidak berbicara. Kafa alaika hadza, au kufa alaika hadza. Tahanlah lisanmu ini. Sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu dari sahabatnya. Maka dalam konteks lokal, menjaga lisan adalah salah satu dari budaya adiluhung kita. Sebagai perspektif dalam Islam bahwa menjaga lisan adalah salah satu bukti dari keimanan seseorang. Sementara dalam lokal kebudayaan, seseorang itu dinilai ya dari lisannya. Ajining diri soko inglati. Dalam riwayat lain atau dalam istilah lain dikatakan ajining diri ono ing lati. Kenapa? Karena lati itu bisa nemtokake ajining diri. Nilai seseorang itu tergantung pada lisannya. Apakah lisannya itu baik? Apakah lisannya itu selalu berbicara yang benar, yang jujur? Ya, apakah lisannya itu selalu berdusta, selalu berbohong, ya mengajak kepada kekufuran, kefasikan, keburukan. Ya, bahkan dalam Islam yang paripurna ini, ya menjaga lisan merupakan bukti keimanan seseorang. Ia adalah tanda dari muslim yang utama dan jaminannya adalah surga serta dia dijauhkan dari azab neraka dan juga dijauhkan dari segala kebinasaan. Bahkan menjaga lisan menjadi bagian dari amalan sedekah yang mendatangkan pahala dan juga berkah. Menghindari sifat keras di hati supaya kita menjadi pribadi insani yang ilahi. Menghindari sifat keras hati juga menyelamatkan diri dari dosa. Dosa antar sesama manusia dan juga dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang menjaga lisannya, ya akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan tentunya kenikmatan yang paling besar yang selalu kita damba adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keuntungan di akhirat sana. Menjaga lisan ajining diri ono ing lati. Nilai diri seseorang tergantung pada lisannya. Sebagai seorang muslim tentu saja dan sebagai manusia pula, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menghina orang lain, tidak membicarakan aib dan juga kejelekan orang lain, apalagi memfitnah, menyebarkan kekurangan, menyebarkan aib dan segala ya kekurangan dari seseorang. Itu adalah sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai saudara, sebagai dalam ikatan ukhuwah yang memakan daging saudara kita sendiri? Maka pemirsa sekalian, ya banyak sekali faedah dari menjaga lisan. Sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa saja yang beriman, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah falyaqul khairan, berbicara yang baik atau diam. Ya, dalam riwayat yang lainnya dikatakan mayyad manuli ma baina likhyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah atau adman lahul jannah. Siapa saja yang memberikan jaminan kepadaku, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan surga. Maka memasuki surga dan jannahnya adalah sebuah jaminan bagi orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ya apabila seseorang itu hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu.
jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudorot, maka silahkan dia berbicara. Tetapi jika diperkirakan perkataan itu membawa mudorot atau ragu apakah membawa mudorot atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Dalam Syarah Arba'in Imam Nawawi. Maka pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang menjaga lisan sebagai salah satu dari nilai ya seseorang ya ajining diri ono ing lati, maka kita harus betul-betul memahami bagaimana Al-Qur'an dalam Al-Hujurat ayat ke-12 memerintahkan dan juga menjadikan pedoman. Ya, qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi famaitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhon, karena sebagian dari dhon atau prasangka itu adalah dosa. Dhon itu adalah sebagiannya dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula sebagian yang lain ya saling menggunjing. Ya, siapakah salah seorang di antara kalian yang mau memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu ia akan merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jelas sekali bagaimana ya ancaman yang cukup keras di dunia terkait dengan kita wajibnya untuk menjaga lisan. Ya, bahkan dalam riwayat, dalam hadis juga, serta di dalam Al-Quran, tadi di awal saya sudah bacakan terkait dengan walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minatin bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa adanya kesalahan dari mereka, sungguh mereka telah melakukan kebohongan dan ismam mubina, ya, dan dosa yang nyata. Salah satunya adalah menyakiti dengan lisan mereka. Ya, kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tirmidzi, ya, dikatakan sakilat ka ummuka ya Mu'ad hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim ay ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Celakalah engkau wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan karena ucapan lisan mereka. Rawahu Tirmidzi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan innal abda la yatakallama bi kalimati ma yatabayyadu ma fiha yahwi biha finnar abadaha atau abadaha bainal masyrik atau bainal masrik wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa yang menjadi dampaknya, yang akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka lebih jauh, ya, bainal masyrik wal maghrib, ya, antara timur dan barat jauhnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu pemirsa sekalian, ya, dalam Rawahu Tirmidzi dikatakan amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, ya, jagalah lisanmu dari kata-kata, dari ucapan yang membawa kepada kemudorotan. Ya, bahkan di riwayatnya dikatakan Rawahu Ahmad la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqimu qalbuh wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Ya, tidak akan lurus di atas jalan istiqomah seorang iman sebelum, ya, seorang hamba itu sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Ajining diri ono ing lati. Ya, nilai dan juga kualitas seseorang itu ada pada lisannya.
Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita ya dengan sesuatu yang dilanggar atau sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dawamkanlah lisan kita untuk selalu berkata jujur, ya selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, karena itu adalah salah satu juga bagian dari sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita sebagai salah satu tanda dari keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.